Halo Sobat Bangkir Muda, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yaitu menurunnya daya beli masyarakat dan bagaimana hal ini memengaruhi pilihan konsumsi kita sehari-hari. Dari yang dulunya mungkin biasa makan di restoran cepat saji atau ngopi di kafe, sekarang banyak dari kita yang lebih memilih makanan murah meriah, yang bisa mengisi perut tanpa menguras dompet. Contoh paling nyata dari fenomena ini adalah meningkatnya penjualan Indomie. Ya, brand mie instan yang sudah sangat dikenal di Indonesia ini ternyata mencatatkan lonjakan penjualan yang signifikan. PT Indofood CBP Sukses Makmur yang merupakan produsen Indomie baru saja mengumumkan laba yang melesat hingga 15,42% secara tahunan, mencapai lebih dari 8 triliun rupiah pada kuartal 3 2024. Peningkatan penjualan ini tentu tak lepas dari tingginya permintaan mie instan, yang harganya terjangkau dan bisa jadi pilihan makan yang cepat dan murah. Pada 9 bulan pertama tahun ini, penjualan mie instan Indomie tercatat sebesar 41,32 triliun, yang menyumbang lebih dari 74% dari total pendapatan Indofood. Namun jika kita bandingkan dengan sektor makanan cepat saji, dampak pelemahan daya beli sangat terasa. Salah satunya bisa kita lihat pada PT Fast Food Indonesia yang mengoperasikan KFC di Indonesia. Perusahaan ini tercatat mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai 557 miliar rupiah pada kuartal 3 2024, meroket hingga 266% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari restoran fast food turun signifikan, dengan pendapatan total turun 22% menjadi 3,59 triliun rupiah. Semua lini pendapatan mereka mengalami penurunan, mulai dari penjualan makanan dan minuman, hingga jasa layanan antar makanan. Bukan hanya KFC, brand ikonik seperti Starbucks juga tidak lepas dari dampak pelemahan ekonomi ini. PT MAP Boga Adi Perkasa yang mengelola Starbucks di Indonesia baru-baru ini melaporkan penurunan laba hingga 171%, berubah menjadi kerugian 79 miliar rupiah pada kuartal 3 2024. Pendapatan mereka turun 21. Makanan cepat saji atau sekedar ngopi di kafe menjadi hal yang terbuang bagi banyak orang, karena mereka harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sebagai gantinya, makanan yang lebih terjangkau seperti Indomie menjadi pilihan utama. Selain itu, makanan beku atau frozen food juga semakin populer, karena bisa bertahan lebih lama dan lebih ekonomis. Bahkan produsen frozen food seperti PT Sentra Food Indonesia yang memproduksi produk Kemfood juga mencatatkan peningkatan penjualan meskipun kondisi ekonomi sulit. Pada kuartal 3 2024, penjualan mereka tercatat naik sebesar 1,42%, mencapai 58,59 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang berhemat, mereka masih membutuhkan makanan yang mudah disiapkan dan terjangkau. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kondisi ekonomi yang sedang menantang memaksa banyak dari kita untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Pilihan makanan yang terjangkau dan praktis seperti Indomie atau frozen food kini menjadi andalan banyak keluarga. Sementara itu, restoran cepat saji dan kafe-kafe mahal mulai kehilangan pelanggan setianya. Namun tentu saja, semua ini hanya sementara. Mudah-mudahan situasi ekonomi kita segera membaik sehingga masyarakat bisa kembali menikmati berbagai pilihan makanan yang lebih beragam. Tapi untuk sekarang, yang terpenting adalah kita bisa tetap bertahan dan mengelola keuangan dengan bijak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa topik ini relevan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.